Baik teman-teman, selamat siang. Bersama saya Ara. Oke, teman-teman, saya pengen ngingetin ya, apapun broker yang kalian gunakan, entah itu ini broker yang Quotes, broker Quotes atau Binongki atau ya banyak broker-broker lain di luar sana. Tapi saya rasa teknik ini bisa kita pakai untuk semua broker ya, karena semua broker itu punya kesamaan, yaitu sama-sama memiliki candlestick dan sama-sama memiliki indikator juga ya kan. Dan kalau ada yang bilang wah ini nggak berhasil nih, nggak bekerja nih kalau di Binongki kayak gini terus diterapkan di Quotes ini kayak gini gitu ya, saya plesetin ya nama broker-brokernya. Tapi setelah saya perhatikan lagi ya teman-teman, saya perhatikan, saya coba terus, saya uji strateginya ini, tekniknya ini, ternyata mau itu di binary, mau itu di forex pun sama aja gitu. Karena sebenarnya binary ini kan mengcopy grafik pair-pairnya ya, kayak pair USD, GBP, sorry. Itu kan mengcopy dari pair-pair yang ada di forex gitu. Jadi saran saya kalau kalian mau berdagang, jadi saya nggak akan nyebut di sini trading, tapi saya akan bilang ini berdagang. Jadi kalau teman-teman mau berdagang, sebaiknya ikut aja jam buka marketnya ya, kayak session London session atau New York session, terserah kalian mau. Misalkan kalau London session itu ada di jam-jam sore ya, jam-jam 5-an gitu waktu Indonesia Tengah. Terus kalian sesuaikan aja dengan jam-jam di tempat kalian gitu kan. Kita kan di Indonesia ini ada tiga waktu yang berbeda ya. Tapi saya biasanya tuh kalau masuknya itu saya sarankan untuk jam-jam 9 ya. Kalau kalau di saya jam 9 berarti di daerah Jakarta waktu Indonesia Barat itu sekitar jam 8. Itu waktu New York buka ya. Tapi terserah sih kalian mau. Misalkan kalau kalian seneng di pair-pair kayak USD ya silakan jam 8 malam gitu. Tapi kalau kalian seneng di pair-pair kayak GBP gitu kan, London session, itu ya buka aja, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Terus kalau di Binongki ini kan ada satu pair ya, dibilang pair bukan, gimana ya bilangnya, satu market lah, ada namanya crypto gitu ya. Itu cuma dia punya doang gitu, dia di tempat lain nggak ada. Dan sebenarnya awal mula saya masuk di binary ini, awal mulanya di sini gitu. Terus saya pindah-pindah masuk ke olim olimpiade gitu, terus masuk ke Binongki, ke sini juga, dan sekarang saya di sini lagi. Ternyata sama aja, karena saya kemarin-kemarin tuh nyari yang apa sih, saya malah sibuk ke yang belajar C1, C2, C3, belajar Bollinger Band, belajar kebanyakan indikator, belajar sifat-sifat candlestick, doji, ya banyak banget lah yang saya pelajarin, yang bikin saya pusing. Bahkan ada yang kayak, ya kalau misalkan kalian lihat ini berbaris kayak gini, satu candle ya, 1, 2, 3, 4, 5 candle berbaris kayak gini, nanti di sebelah sini kalian ambil aja buy, di sini pasti buy. Saya malu sekali setelah saya tahu itu, saya rasanya malu dan marah gitu. Malunya kok mau-mauan sih dibodoh-bodohi, dibego-begoin gitu. Sebenarnya kita bisa belajar sendiri. Terus sekarang saya lebih ke nyari momennya, nyari pin bar sama engulfing aja udah cukup. Terus kita melihat dari lower low, high apa, kalau kalian pernah belajar kayak swing low, swing high gitu, cari lower low-nya, cari posisi tertinggi, higher high-nya gitu kan, higher low-nya kayak gitu. Sorry kalau agak belepotan ya, Inggris saya buruk. Oke,
Kayak gini ya, saya pengen jelasin di sini. Singkat aja, kayak ini kan kita lihat nih engulfing. Saya sering ketemu banget ini doji engulfing. Ternyata masih worth it. Doji terus engulfing. Posisinya ini kan swing high ya. Teman bisa lihat ini swing high. Di sini ini candle yang hijau ini. Wicknya atau sumbunya, wicknya ini lebih tinggi daripada sebelah kiri dan kanannya. Kiri dan kanannya kan rendah ya. Jadi ini adalah swing high atau higher high-nya. Ya, dia posisi yang paling tertinggi lah. Terus kemudian ada doji kan. Sebelahnya ini doji. Doji ini kan kayak bentuknya jadi kayak bentuk V gini. Kalau kalian coba deh kalian nontonin 10 pips per hari, channel YouTube-nya 10 pips per hari, itu menurut saya itu lebih masuk akal kalau kalian mau mempelajari tentang candlestick. Lebih masuk akal, kayak yang dia pelajarin di sana saya ambil dan saya terapin juga di sini gitu. Walaupun dia tidak menganjurkan untuk kita bermain binary, karena ya saya juga percaya, saya juga mengakui, saya juga setuju kalau binary ini ya financial betting gitu. Karena resiko di sini yang ngatur broker, dan kita tahu kalau di K-Forex yang ngatur resiko itu kita pasang TP, pasang SL, itu kita. Kalau di sini kan ini fixed time ya. Ini fixed time, jadi broker yang nentuin kalau kita ikut partisipasi 1 menit. Selama 1 menit ini, kayak misalkan di sini kita buy 1 menit, kita profit. Jadi nggak peduli ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 candle ke atas, profitnya nggak akan sampai ke sini. Maksudnya nilainya tuh harganya tuh nggak akan sampai ke sini. Kayak di forex kan ada berapa pips kita tembus gitu kan. Kalau ini nggak, 1 menit, 2 menit ya udah. Kalau ternyata 1 menitnya memang satu menitnya ini kita loss, tapi memang posisinya naik, ya udah, karena kita kan tahu ini fixed time ya, jadi kita ikut partisipasi 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4, 5 menit, 10 menit, 15 menit, ya waktunya habis, oke, sudah selesai, kayak gitu. Jadi resikonya yang ngatur broker, kita cuma ikut partisipasi untuk masuk. Terus gimana dong kalau kayak gini? Emangnya bisa gitu profit? Bisa kalau kita mau terus belajar, cari tahu posisi atau entry yang baik, entry yang pas gitu, itu gimana pasti profit kayak gitu. Oke, saya balikin lagi ini ya. Jadi ini ada engulfing di swing high. Udah mantep banget, ini sudah kelihatan, oh ini swing high. Habis itu ada engulfing, dimakan nih dojinya sama dia. Ya udah, pas dia naik ini, dia ada kayak naik koreksi ke atas, kita bisa ambil turun, kita pasti profit. 1 menit, 2 menit. Tapi kalau saya tuh lebih seneng 2-3 menit ya, saya nggak berani 1 menit, kecuali memang itu waktunya pas untuk masuk. Dan juga saya memang saya melihat dari resisten dan support, tapi itu tidak menjadi patokan saya, karena kalau kita melihat resisten dan support, sekarang gini, saya jelasin pelan-pelan. Contohnya ada di sini, ada double top. Kalau kita ngikutin resisten dan support di area sini, pasti kita akan pilih buy di sini ya, kita pilih buy. Kita akan sell. Ternyata marketnya masih naik ke sini, terus masih naik lagi sampai di sini. Otomatis kita pasti loss, apalagi teman-teman yang mainnya cuma 1 menit, udah pasti loss deh, itu udah pasti gembel. Nah, caranya gimana? Lewat yang saya bilang tadi, dari akun YouTube 10 pips per hari, saya belajar di situ bahwa jangan expect kalau ada double top, double bottom, jangan expect, atau enggak sebelahnya, di sebelah kiri ada resisten, terus kita expect oke, ini pasti sampai, sorry tadi ada motor, saya ulangin, jangan kita ngeliat ke kiri terus ngeliat ada resisten, oke itu ada resisten berarti harga akan mantul dan siap-siap untuk sell. Jangan, lebih baik kita nungguin, kita tungguin aja dia mau kemana. Nah, kalau misalkan kalian di sini sell, udah mati kalian. Tapi kalau kalian nunggu sampai di sini, kalian akan kalian dapat
bukan signal ya, saya paling benci bilang signal atau konfirmasi atau apalah, kata-kata kayak gitu tuh tidak pasti. Tapi kalian akan dapat informasi, bukan konfirmasi. Kalau konfirmasi kan konfirmasi berarti ini konfirmasi buy, konfirmasi sell, langsung aja tak itu pasti gitu. Ini tapi informasi kalau ada BOS di sini, break of structure. Jadi di break sama dia. Ini kan swing high-nya, di break sama high-nya. Ini kan sudah jadi high-nya dia ya. Terus ternyata di break lagi di sini. Nah kalau kayak gini kan kalian akan tahu, kalian akan oh ini marketnya masih mau naik lagi nih. Jadi ketika dia turun ke bawah, ada retracement turun ke bawah, turunnya juga pelan-pelan ya ini, bisa ambil naik. Atau enggak kalian ya udah tunggu sampai di atas ini. Terus ternyata seperti yang saya bilang tadi udah di paling atas, ternyata ada engulfing. Nah itu kesempatan kalian untuk sell, ambil gitu kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan marketnya memang naik ini, dari sini ke sini dia naik gitu, seperti itu. Terus jangan lupa untuk cek time frame yang lebih besar. Kalau kalian entry-nya di 1 menit, entry 1 menit kan berarti time frame-nya kalian bisa pilih mau partisipasinya 2-3 menit gitu kan. Jangan lupa untuk cek ke time frame yang lebih besar, karena kalau time frame yang lebih besar ini kan jadinya kelihatan gitu. Oke, ini sebenarnya dia mau naik ya, ini 5 menit nih. Ini atau engulfing juga dimakan sama dia. Ini kan dia udah turun 2, tapi ternyata dimakan sama dia. Oke, saya akan coba di sini. 2 menit ke atas ya, kita akan coba situ. Oh, apa saya salah ya? Kasih kalau ini ya oke, nggak apa-apa, kalaupun salah nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau dari 5 menitnya kita akan lihat di sini ya. Dan sebenarnya enaknya di sini tuh bisa gambar-gambar ya, ada garis-garis gitu. Tapi kalau di Binongki itu di HP itu nggak bisa gitu kita gambar-gambar. Oke, saya akan garis trend. Nah ini. Nah kalau kalian lihat ini kan ada swing low sebelumnya, ini diberikan sebenarnya. Jadi ini udah diberi, ternyata dia nggak langsung turun, ternyata dia naik nih, naik ke sini nih, ke sini sampai atas sini. Kemudian di sini juga ada lagi nih ya. Ini ada swing high-nya, ini swing high. Ini swing high, swing high. Swing high yang ini udah di break sama dia di sini. Bro, Ya, windmill bro. Berapa? 20. Alright. Kita pindahin. Di si Iya, ada spidol nggak? spidol nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Oke, kita profit ya tadi. Sorry, saya lagi ada yang belanja, saya sambil jaga warung. Jadi kita garisnya tuh di weeknya aja ya, pas di weeknya gitu. Kan swing high-nya dia.
Ya kira-kira seperti inilah. Jadi swing high di yang ini udah di break di sini. Kemudian ini akan retracement kan, tadi saya bilang dia retracement dulu ke sini, turun ke bawah, terus saya tadi ambil buy ya. Saya ambil buy tadi ya. Ya, sambil buy dan masuk ya. Ini yang saya cobain dari tadi ya. Saya udah nyoba 1 2 3 4 dengan ini teknik yang sama. Oke. Kayak gini ini enak banget nih, ada engulfing. Ini kalian bisa ikut masuk gitu. Tapi perhatikan, selalu mau memperhatikan time frame yang lebih besar ya. Nah, time frame yang lebih besar ini kan kita lihat ini berhasil makan ini, terus ternyata ini juga ada dimakan lagi sama dia kan. Jadi saya itu mikir kalau dia retracement ke bawah gini, ini kan ada swing low sebelumnya, swing high sebelumnya. Ini swing high sebelumnya dan ini swing low. Ternyata dia masih di area-area sini aja gitu ya, sampai area sini doang gitu. Oke, kita cari market yang lain aja. Tadi USD, biar kita cari pair apa ya, mungkin kita cari Euro USD, masih 56% ya. Yang ini masih OTC ya. Oke, kita coba ini. Masih OTC ya. Soalnya ini kan siang bolong. Oke, kita perhatikan di sini ya. Ini sudah membentuk swing. Wah. Kayak gini bentukannya. Ini nih, parah banget sini. Nggak usah lah. Cari yang lain aja. Nah, kayak gini kan enak nih. Wah, ini kurus nih. Kurus panjang. Oh ya, ada juga kalian boleh deh nonton deh. Saya saranin kalian untuk nonton 10 pips per hari ya. Di situ banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kalian terapin kalau kalian masih ngeyel pengen di binary. Ini ada candle satu arah ya, kurus. Ini kalau candle satu arah kayak gini, terus ini ada double top lagi di sini. Kurang ajar. Ini time frame berapa? 5 menit ya. Ada double top lagi di sini. Terus dijemput sama dia ini. Oke, kita cek 1 menitnya ya. Kelihatan banget kan double top ini. Candle kurus dijemput sama dia. Wah, ini bagus banget nih. Kita siap-siap. Oke, kita udah pasang 2 menit ya. Kalau ini dimakan, kita akan ikut naik. Kalau dimakan, kalau nggak dimakan ya jangan. Ya berdoa aja semoga dimakan ya. Apakah dia, tidak jadi dimakan. Malahnya jadi doji. Oke, memang bentuk swing low ya. Jadi di sini ada swing low udah di break sama dia. Ini di break. Apa perlu saya gambar lagi kah? Nih, swing low ini udah di break sama dia. Sekarang swing low-nya di sini. Kalau kita perkecil lagi, ada nggak sih sebelahnya? Sini ya. Oh, ini yang di break sama dia juga ya, daerah sini. Ya dimakan sih itu. Masih mau turunnya. Oke. Inilah pentingnya untuk kita sabar. Jangan kita lihat pergerakannya langsung ke atas. Sampai di sini langsung kita buy. Jangan kayak gitu. Tungguin aja.
dimakan sama dia ya. Berarti kita ikut aja. Marketnya turun, kita ikut turun. Marketnya naik, kita ikut naik. Terus OTC juga agak agresif ya teman-teman. Kita cari lagi yang bagus gitu loh. 87% ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, cobalah. Ini ada engulfing sih. Coba kita ada engulfing di sini. Tapi bagusnya tadi pas dia naik di sini nih kita ambil. Oke, nggak apa-apa. Tadi di mana ya? Tadi di sini nggak sih? Wait. Ada pin bar teman-teman. Wah, oke, nggak apa-apa, kita loss itu yang itu. Kita loss ya yang ini. USD INR ini apa ya? Ini apa ya USD ini INR ya? Apakah kita loss kedua-duanya? Oke, kita loss 28.000. Kalau kita loss 28.000, kita nyari ini aja kali ya. Nyari di volume-volume yang bagus kayak ini nih. USD BRL. Wah, kita telat nih teman-teman. Ada bullish engulfing. Oke, ini mungkin masih bisa. Iya, Tuhan, kenapa ke atas banget dia ya. Belum saya ubah loh. Sorry. Kalkulator dulu. 28 kali 2,5. 70.000. Naik sini. Alright. Inilah kalau kita paksa dagang siang-siang bolong, bagusnya seperti yang saya bilang jam-jam 8 malam itu bagusnya. Apa kita ambil dari bawah sini lagi kah? Wah, ini mantap banget kalau tadi dari bawah sini. Ya, nggak apa-apa lah. Kita test drive dulu kan sebelum kita masuk ke akun live. Jadi yang ini kita udah loss ya. Ini kita loss 2 kali. Yang 14.000-nya kita dapat ya. Oke.
Saya udah tadi agak ragu ini yang di sini tadi dapat apa enggak dapat ya. Kalau jauh gini ya jangan merasa bangga dulu. Bisa aja loh candle tiba-tiba turun merosot ke bawah. Sekali lagi saya nggak menyarankan berdagang di siang hari ya, mending kita malam hari itu volumenya bagus, volumenya tinggi. Kalau siang hari ini ya agak-agak gimana gitu. Tadi kita ada loss 2 kali. Oke, cukup ya menurut saya untuk hari ini. Kita lihat dulu. Rule saya itu sebenarnya 7 kali entry. Jadi kita hanya diperbolehkan 7 kali entry, itu maksimal. Dalam sehari loh ya, bukan dalam satu sesi. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin 2 sesi seperti yang saya bilang tadi, sekitar ya mungkin jam-jam 7 gitu, jam-jam 7 kalian buka. Habisnya nanti jam-jam 9 lagi kalian buka. Jam 7 malam dan 9 malam itu bagus, volumenya tinggi. Apalagi untuk pair-pair yang USD, Euro, GBP itu bagus. Mau ada setup nggak ada setup 1 jam aja. Oke gitu ya teman-teman. Oke. Kita hitung dulu ini kita ada berapa nih. Oh. Water shallow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita over trade 2 kali karena tadi kita loss ya. Kita loss di sini 2 kali. Terus sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seharusnya tadi di sini ya. Di sini tuh saya langsung pasti mereka bilang kompensasi gitu. Pasti dapat sih, tapi ya karena tadi saya masangnya terlalu di tengah, makanya saya ambil yang di bawah lagi kan. Jadi 9. Jadi kita ada 2 overtrade, tapi nggak apa-apa. Jadi 9 ya, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Jadi 9 itu salah 2. Dari 9 kita salahnya 2. Berarti kan berapa persen tuh kira-kira? Jadi ya itulah, kita harus uji terus probabilitasnya. Jadi kayak misalkan kalian bisa misalkan dari 10 aja. Dari 10 trade, dari 10 trade ada 5 yang kalian profit. Itu udah bagus. Tinggal terapin aja terus sambil nungguin ketika ada momen gitu aja baru masuk. Jangan dari 10 9 loss, 1 benar, itu salah. Kalau kayak dari 10 6 aja, 6 atau 5 aja benar, itu kalian bisa pakai itu terus, konsisten dan disiplin menggunakan itu terus. Tinggal kita cari tahu aja OEA-nya ya, open entry areanya tuh di mana gitu. Entry areanya, kita tinggal nyari entry areanya gitu di mana. Bagusnya lagi kalau kalian mau ngerti yang saya bilang tadi, ada swing low, swing high. Ya sama sih kayak diajarin juga dulu kan, lower low, lower high, higher low, higher high gitu kan, kita dulu diajarin gitu. Itu aja terus diasah. Yang jeli, nggak usah banyak-banyak indikator, nggak apa-apa. Oke, udah mau 30 menit. Sekian. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. See you.